Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kalista Dinanti. Saya dari kelas MA22C16 akan mempresentasikan tugas mata kuliah kepemimpinan. Materi yang saya akan presentasikan adalah tipe dan gaya kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang yang sangat mempengaruhi orang lain dan mengarahkan pihak tertentu guna mencapai tujuan. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola serta mengarahkan kelompok dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, ada tipe kepemimpinan otoritas, yaitu pemimpin yang bertipe otoriter biasanya bekerja secara sungguh-sungguh serta teliti dan cermat, di mana setiap perintah dan kebijakan yang ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahan dan harus dilakukan. Pemimpin memiliki sifat otoriter ini memiliki sifat yang sangat egoisme yang sangat besar akan mendorongnya memutarbalikkan kenyataan yang sebenarnya sehingga sesuai dengan keinginan apa yang secara subjektif diinterpretasikan dengan sebagai kenyataannya. Yang kedua ada tipe paternalistik. Seorang pemimpin yang paternalistik mengutamakan nilai kebersamaan. Harapan itu pada umumnya terwujud agar keinginan pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layaknya dijadikan sebagai tempat bertanya untuk memperoleh petunjuk. Seorang pemimpin yang bersangkutan berusaha memperlakukan semua orang yang terdapat dalam organisasi seadil dan serata mungkin. Yang ketiga ada tipe karismatik. Tipe pemimpin karismatik ini memiliki kekuatan energi, daya tarik yang bisa untuk mempengaruhi orang lain. Tipe ini memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa mempengaruhi orang lain. Lalu mereka sering dikatakan bahwa orang-orang tertentu memiliki kekuatan ajaib dan menjadikan orang-orang tertentu dipandang sebagai pemimpin karismatik. Dalam organisasi atau instansi yang dipimpin oleh orang karismatik, tidak mempersoalkan nilai-nilai yang dianut, sikap perilaku dan gaya yang digunakan oleh pemimpin karismatik menggunakan otokratik pada bawahan yang tetap mengikuti dan tetap setia pada pemimpinnya. Yang keempat, ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien pada para pengikutnya. Di sini seorang pemimpin yang demokratis dihormati dan disegani, bukan ditakuti, karena perilaku pemimpin demokratis dalam kehidupan organisasional mendorong para bawahannya menumbuhkan kembangkan daya inovasi dan kreativitas. Lalu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan atau style of leadership merupakan cara seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya atau menjalankan fungsi manajemennya dalam memimpin bawahannya. Di sini gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah salah satu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk kerjasama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara
dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinannya. Yang kedua ada kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif, kurang interaksi dan kontrol yang telah dilakukan oleh pemimpin, sehingga gaya tersebut hanya dapat berjalan jika bawahan mampu memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan dalam mengejar tujuan dan sarana yang cukup tinggi. Yang ketiga ada kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif ini memiliki ciri khas dari perilaku pemimpin di dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin, yaitu seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi adanya karakter pribadinya. Kepemimpinan delegatif ini adalah sebuah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin untuk bawahannya yang mempunyai kemampuan agar bisa menjalankan aktivitasnya yang untuk sementara waktu tidak bisa dilakukan oleh pemimpin. Lalu ada yang keempat, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Tipe otoriter ini biasanya mengarahkan tugas. Lalu adanya tugas yang telah diberikan oleh suatu lembaga atau organisasi, maka kebijakan dari lembaganya ini meski diproyeksi dari dalam bagaimana ia menjalankan perintah kepada bawahannya agar mendapatkan kebijaksanaan tersebut dan tercapai dengan baik. Yang kelima ada gaya kepemimpinan biokratis. Gaya kepemimpinan ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Kepemimpinan yang biokratis secara umum akan membuat segala keputusan itu berdasarkan aturan yang telah berlaku dan tidak ada lagi fleksibilitas. Yang keenam ada gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya yang mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara berbicara yang akan membangkitkan semangat. Biasanya kepemimpinan ini memiliki gaya pribadi visionaris. Mereka menyenangi perubahan dan adanya tantangan. Yang ketujuh ada gaya kepemimpinan diplomatis, yaitu gaya kepemimpinan yang mereka dapat menerima mereka itu dapat menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, tapi bagaimana caranya tuh agar bawahannya tidak terkena juga dari apa yang dia lakukan itu, jadi tidak menerima dampaknya gitu. Yang kedelapan ada gaya kepemimpinan moralis. Gaya kepemimpinan ini pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan daripada bawahannya. Rata-rata orang seperti ini tidak stabil, terkadang dapat sedih dan sangat mengerikan. Kadang pula bisa saja begitu menyenangkan dan bersahabat. Yang kesembilan ada gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan administratif ini tipe kepemimpinan yang terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Yang ke-10 ada gaya kepemimpinan analitis. Gaya kepemimpinan ini membuat keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, mengutamakan analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Yang ke-11 ada gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangat menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama. Gaya kepemimpinan ini biasanya akan selalu mencari pesaing
dan akan menargetkan standar yang tinggi. Yang ke-12, ada gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner ini merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Yang ke-13, ada gaya kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional akan bertumbuh pada dua konsep yang fundamental, yaitu tingkat kesiapan atau kematangan individu atau kelompok sebagai pengikut, dan gaya kepemimpinan. Yang terakhir ada kepemimpinan militeristik. Tipe ini sangat mirip dengan tipe otoriter, yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Sifat-sifat tipe kepemimpinan ini adalah lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan begitu otoriter, kaku dan seringkali kurang bijaksana, dan komunikasinya hanya dapat berlangsung searah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, atau nada bicara saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.